Mana? Sorry, Ah, terlambat. oh, Mana yang lain? Kedengeran nggak? aku share. Kedengaran teh. Oke, alhamdulillah. Ini lagi Share manggil emak, belum videonya. selesai. Sama satu lagi, siapa ya? Udah ini udah aku kirim. Sekarwangi kan? Sartika Sari Devi. Iya, Sartika Sari Devi 1206 bukan? iya betul. 206 apa 1206? 1206. 12. Iya, Oke. Hai, Kakak Beauty, apa kabar? Maria, selamat bergabung ya. Oke, ini belum bisa dimulai karena masih ada satu lagi yang belum masuk kan ya? Atau mau nggak kita apa-apa mulai santai. aja? Gak apa-apa, santai aja. Jadi hari Iya, ini agak pertama nunggu-nunggu kali IG-nya anak kayaknya. alam ya. Iya, Kita mau ngobrol-ngobrol gibah kasarannya. Kita mau gibah-gibah soal anak arwah. Ada anaknya kan saya. Siapa namanya? nama aku Boleh Diandra. ceritain dulu nggak? Siapa namanya? Diandra. Yandra. Yandra apa kabar? Gimana kabarnya? Hmm, Cuman bawa dua sih. Lagi di dua. atas soalnya tuh. Yang satunya siapa namanya? Namanya Pong. Pong. Ceritanya ini umur berapa? Ini Kalau umur si berapa lama Pong sih sebenarnya? Udah berapa lama? berapa? eh, 1 tahun Eh, deh. Ini udah Kira-kira 1 tahun. sama-samanya. Udah, Udah udah. 1 tahun. Oh, udah di 1 tahun. Udah 1 tahun diadop ya. Kebetulan ini yang pertama kali diadop. Bukan Yang mana? bukan diadop, Oh, yang ini ya, diurus. berani ya. Selamat tengah hari, selamat siang juga buat kasih saya. Terus kalau yang ini selamat siang juga Mutmainah gitu ya. Kalau ini sukanya apa? Hobinya dia Kalau makan apa atau sukanya bagaimana curhat-curhat Kak? Atau kalau bagaimana? Diandra itu ini apa? Tentang makanan atau Nah, keseharian dia tentang gitu. hariannya dia Kalau barangkali. Diandra itu sebenarnya karena mungkin pertama ya Teh. Kalau anak pertama Mm-mm. tuh biasanya katanya chemistry-nya lebih dapet katanya gitu ya. Nah, Chemistry-nya jadi lebih. karena dia anak pertama jadi lebih lebih feel-nya dapet sama dia. Nah, beberapa hal tuh banyak tahu dunia mereka tuh ya dari dia. Misalkan tanya, Mm-mm. Diandra, di dunia kalian tuh ada siang malam nggak sih gitu kan? Jadi bisa Karena diajak kita nggak, cerita ya. ya jadi lebih lebih ke sharing aja sih ke mereka gitu. Mm-mm. Nggak kaku-kaku banget kayak emang bener-bener ibu sama anak tuh enggak. Kasihan merekanya Iya, kalau kita chemistry-nya ya. Chemistry-nya ya jalan ya intinya. Ya, terus kalau Diandra suka cerita apa aja kalau di dunianya? Bagaimana dia selama ini sebelum diadop itu rasanya bagaimana? Dia nggak pernah cerita, cerita nggak? Pernah cerita nggak? ya jadi sebenarnya eh, Diandra itu kalau 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 yang aku tahu dari dia dan yang aku lihat langsung gitu ya teh. Jadi dia itu anak sekitaran usia 45 tahun gitu ya. Mhm. 45 tahun yang aku lihat, Mhm. eh, yang 45 tahun meninggalnya karena pada pada zaman dia dulu ya. Ini cerita cerita dari vision dia. Pada zaman dulu dia meninggal karena ditenggelamkan ibunya gitu. Ya. Karena faktor ekonomi katanya. Karena faktor ekonomi pada zaman dulu, Mhm. bapaknya pergi. Pada Mhm. saat dia lahir pun bapaknya udah nggak ada Udah lagi. Ya, udah nggak mau tanggung tinggal jawab gitu begitu ya. aja ibunya. Jadi mungkin ibunya mental kali ya, mental dan Hmm. nganggap anaknya tuh akhirnya itu akhirnya dia ditenggelamkan gitu aja. Jadi pada saat dia menampakkan vision dia,
itu lebam di bagian mata kanan. Jadi dia merasakan sakitnya pada saat dia mau pergi. Nah, Maaf. Iya. itu sih. Terus pernah nggak dia cerita soal trauma atau apa gitu yang membuat dia tidak nyaman untuk apa ya? Mungkin ada kesakitan sendiri yang harus, ya namanya ibu sama anak. Kemungkinan kan dia bisa uh, apa sih, curhat lah kasarannya gitu. Sebelum dia pergi, kesakitan dia, kesedihan dia sebelum dia pergi dan akhirnya diadopsi. Ya, jadi kesedihan dia sebelum pergi itu sebenarnya eh, kalau aku ya, kalau konteks aku selalu menyampaikan ke mereka, boleh ceritakan vision kenapa meninggal, tapi jangan ceritakan perjalanan karena pada saat mereka aku adopt udah tutup buku gitu. Jadi Kan nggak, kasihan ya, maksud tuh apa yang memori. kamu lakukan untuk menghapus rasa sakit itu, untuk mengurangi, kalau menghapus betul-betul kan namanya kenangan. Kenangan kan, ya begitulah. Kenangan akan selalu ada. Kalau Tapi kan aku bisa sebenarnya dikurangi dan bisa supaya dia tidak ini lagi, tidak trauma lagi. Kira-kira apa yang kalau aku sih kalian lakukan? kalau aku itu teh menghindari ya, kayak menghindari hal-hal yang memang menjadi bekas mereka dulu Oke. gitu. Jadi eh, pernah ada cerita ini, kalau aku di talk tuh suka nangis sama mereka. Jadi setiap aku di talk itu aku menceritakan kesalahan-kesalahanku ke mereka. Tuh, aku menceritakan Oh, kesalahan-kesalahan ke mereka dan mereka menceritakan apa yang seharusnya jangan dilakukan gitu. oke, berarti sharing ya, Baik, lebih lebih ke sahabat dong, bukan ke mom and iya, kids ya. iya, Contohnya karena kalau aku gitu ya kasihan kan mereka harus sungkem nanti. aduh harus dongkong. Itu by the way itu udah ada Kak Tika, teh boleh diundang. Mana? Udah ada tadi hadir kulihat. Oh, oke. Belum ya, belum masuk, belum naik. Oh, Kak Tika yang minta bergabung Kak. Kartika. Kartika Sari Dewi kan ya? Iya, Sartika Sari Dewi. Oh, Sartika. Soalnya tadi aku lihat dia udah muncul. Iya, cuman aku tadi nggak melihat, maafkan. Sartika Sari Dewi itu. Oke, sudah. Cuman belum, nunggu bergabung aja dulu. Oke, terus sebelum ketemu sama sebelum ketemu sama yang pertama, itu pertama tahu tentang anak arwah itu dari siapa? Pertama berkenalan. Hmm. Jadi sebenarnya dari dari Mhm. kecil dulu itu eh, ngeliat tuh, tapi karena kan nggak paham ya teh, karena nggak paham, jadi berusaha untuk menganggap semuanya itu nggak ada kecuali manusia gitu. Ya, karena Nah jadi judgment. ya benar, dan Oke. dan kurangnya dukungan dari keluarga gitu. Oh, oke. Baik. Berarti yang ngejudge itu bukan cuma lingkungan, tapi bahkan keluarga pun ngejudge pada Ya saat kayak kayak lebih, mengenal makhluk lain. Maaf. kayak lebih karena aku pikir aku jadi Oh my God. aku takut mereka malu karena aku gitu. Jadi benar-benar menghindari dulunya. Sebenarnya hanya karena untuk menjaga, ya. Bukan Ya benar, kenapa-kenapa banget gitu, enggak bukan ya, tapi karena karena menjaga. takutnya nanti.
omongan orang kan ya yang terdengar ke orang tua, namanya orang tua kan kalau urusan anak itu udah gimana lah perasaannya. Iya. Heeh. Jadi pertama kali ketemu dari siapa? Pertama kali ketemu, oh ternyata mereka ini eh, bisa berkomunikasi dan bisa berhubungan dengan kita. Ini pertama kali bisa menerima itu dari siapa? Bisa menerima bahwa Pertama ya kita memang seperti ini. Kita mampu berkomunikasi dengan mereka dan mereka mampu berkomunikasi dengan kita dan kita bisa menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita. Pertama kali yang ya, mengenal siapa? Siapa? jadi pertama kali malah bukan mereka teh. Oh gitu. Jadi emang dari Dari ya, kawan. jadi emang dari dulu kayak eh, ketertarikan spirit anak-anak ke aku tuh Hmm. bagus gitu. Jadi sebelum ketemu sama yang dikatakan sebagai spirit doll, kamu udah bisa ketemu dulu sama spirit anak-anak dan kamu udah menyayangi mereka, sudah merasakan Tahu ada, bounty lah, semacam itu. ya, tahu ada, tapi kayak tahu ada tapi bingung mau diapain mereka ini. Gitu. Ah, tahu ada, tapi mereka mau seperti apa, mau Iya, diapakan, benar. terus kepingin menyayangi Takutnya tapi nggak tahu caranya, gitu kan? benar terus karena kan kita nggak bisa bersentuhan kan, kita nggak bisa bersentuhan dengan mereka, Hmm, hanya tapi bisa kan secara merasakan, iya, psikis, secara batinnya, hati sudah bersentuhan. iya. Tuh sampai dulu itu suka diikutin sama anak kecil pulang. Aku kuliah di kampus gitu. Nanti Hmm. aku naik motor, temenku yang bener gifted, punya kelebihan itu bilang, kok Rika kalau kuliah bawa bawa anak-anak sih, emang nggak kasihan apa? Dia bilang gitu Iya. kan. Aku, masa kak? Aku gituin. Iya, aku lihat mana nggak dipakein baju kata dia gitu kan. Jadi pertama kali yang ngasih tahu malah orang lain ya. Iya, bener. Nah, tapi sebelum sebelum itu ada kejadian teh kayak mungkin sekarang aku mikirnya mereka tuh sebenarnya mau ngasih tahu dan ngajak kenalan. Mm-mm. Cuman karena akunya nggak membuka diri kan, jadi terkesannya nggak mau. Jadi pas aku pulang ngampus tuh ada yang ketokin ketok ketok jendela gitu. Jadi Ketok jendela. boundary-nya dulu kuat sekali ya. Iya, Apa betul-betul dipagar rapat begitu sampai untuk menerima mereka yang dulunya bisa melihat, bisa komunikasi, jadi tiba-tiba menjadi plus hilang begitu aja kemampuan untuk komunikasi dan melihatnya lagi. iya, benar Berarti harus membuat lagi dong. karena itu karena itu tadi kataku teh menjaga, lebih menjaga sih. Menjaga Kalau orang tua. kalau aku sih aku rasa bukan tanpa alasan ya teh. Seperti ini nih bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya walau kita belum tahu alasannya apa. Cuman namanya kita manusia, terus lagi aku terlahir dari orang tua ya, aku punya orang tua gitu. Aku juga harus menghargai perasaan orang tuaku Iya. gitu. Kalau nanti ada berita-berita miring tentang aku karena kan nggak semua orang yang mau menerima orang-orang gangguan ya. Iya, sepertinya gangguan sinyalnya. Bercanda, ngajak bercanda ini sinyalnya. Aku kedengaran ya aku ngomong. Cuman Bercanda kan? Hanya gamblang aja apa nggak namanya kameranya aja mati. kedengaran dong. Gitu kan. Nggak apa-apa, cerita aja. Mhm. Nah, Intinya tadi akhirnya itu sampai ini aja, baru cerita bahwa karena ada karena ingin menghormati orang tua, makanya kamu mencoba untuk menghilangkan sesuatu yang ya sebenarnya ada pada diri kamu, tidak mau menerima lagi gift yang Tuhan kasih ke kamu, dan karena kan akhirnya kamu kalau kalau diberikan apa sih pemahaman sama kakak tadi ya iya ceritanya. Hmm, kalau karena persepsi orang itu kalau persepsi orang tuh gift gift itu bukan hadiah sebenarnya teh. kutukan. Ya tuh Orang itu sering kan. menganggap bahwa gift adalah kutukan. Ya, itu kan karena kita hidup di Indonesia ya. Iya, kan? Mm-mm.
Padahal kalau di luar negeri Apalagi, katanya ada sekolahnya gitu. iya, ada sekolahnya. Aku dengar juga seperti itu. Cuman kan kalau di Iya, Indonesia, orang selalu menstigma seseorang dengan gimana jeleknya dulu lah intinya yang dimajukan. Oke. Jadi baru mulai dikenalkan itu beberapa tahun yang lalu bahwa ternyata kamu memang eh, eh, bukan dikenalkan ya. Aku lebih lebih bisa bisa. menganggap bahwa itu mengembalikan ingatan kamu bahwa kamu itu memang punya gift oleh kakak kakak apa kakak senior ya. Ya, Kamu punya gift dan kamu punya sesuatu yang mungkin bisa apa ya bisa kamu lakukan kepada mereka. Terus ya. waktu setelah kamu dikasih tahu sama kakak itu, kamu bertemulah dengan Diandra atau masih ada proses lain? Belum itu teh kayak kayak eh, aku bilang aku mau ngembaliin si anak kecil ini tadi. Oke. Malah mau Jadi disempurnakan. aku kembaliin. Jadi Ya. jadi dikasih tahu dia kalau emang mau dikembaliin, kembaliin pada saat maghrib karena dapatnya maghrib kata dia gitu Hmm. kan. Ikutnya maghrib, jadi kembalikan maghrib kata dia gitu. Jadi aku antar maghrib maghrib ke kampusku anak itu. Lalu, terus diantar ke kampus dia mau. Aku antar ke kampus mau tapi dia bilang mirip dia bilang kalau aku nih mirip ibunya gitu dia bilang. Oh, gitu. Ya Jadi dia bilang bondingnya langsung kebangun. Makanya dia ikut. mungkin 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 dia melihat secara gimana kita nggak tahu ya penilaian anak-anak kan nggak bisa bohong juga kan ya teh ya. Iya. Jadi Nah, apa namanya dia merasa bahwa ada ikatan ikatan batin antara ibu dan anak denganmu, makanya dia nggak dia ikut terus pada saat di ini jadi harus ada kompromi pada saat dia harus dipulangkan gitu ya. ya jadi emang aku pulangin aku gituin tapi kita kan tetap bisa ketemu di kampus kataku gitu Mm-mm. di kampus aku tuh. Mm-mm. Nah, di situ dia tuh cerita kayak kenapa dia nggak mau di situ karena emang dia ngerasa banyak banyak energi yang lebih besar dari dia. Oh, jadi dia jiper duluan ya. Ya, no, ya benar, benar. Jadi kayak butuh ya, mungkin butuh 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 orang yang pelindungan. bisa melindungi dia gitu kan. Ya tapi kupikir kayak udahlah nggak mau. Sebenarnya di sisi lain aku suka Mm, mistis tuh suka gitu. Mistis tuh suka suka, tapi apa yang membuat karena kamu menjadi menarik diri selain dari orang itu tua? nggak ada karena keterbatasan itu aja ibu Mm-mm. nah terutama ibu itu Mm-mm. kalau ayah sih fair ya kalau ayah mengizinkan karena dia dia tahu tatanan keluarga dia seperti apa gitu Iya. kalau ayah gitu cuman ibu namanya kita ibu lebih ya lebih gimana sama ibu tuh dibanding sama ayah jadi ibu ngomong A aja kepikiran kitanya. Iya. Jadi lebih patuh lah intinya. Nah, jadi tapi setelah itu akhirnya banyak kejadian yang menyadarkan aku bahwa emang nggak bisa ditolak bahwa ini tuh bermanfaat gitu. Iya. Jadi ada sedikit ceritanya itu simpelnya ada kalau di kampus itu kan suka ada kegiatan makrab gitu ya, malam Iya. malam akrab Dalam keakraban. di Iya. pantai di hutan buka gitu. Jadi hampir hampir 75% dari peserta yang ikut lomba itu kesurupan. Jadi pada Hmm. saat itu kesurupan massal. Lantas? Nah, karena kami panitianya dan kebenaran aku penyelenggaranya dan aku kebenaran penyelenggaranya Jadi pada saat otomatis bertanggung jawab penuh dong. anak orang kan itu kan. Iya. Nah, jadi akhirnya eh, tiba-tiba ada satu mahasiswa yang bilang gini, Kak, kok kepalaku sakit banget? Dia bilang gitu. Oh ya udah sini, aku bilang gitu. Aku pegang, selesai itu dia sembuh. Nah, abis dari situ aku ngerasa ada satu anak yang salah gitu. Ada satu anak yang salah menginjak
nginjak mungkin nginjak tempat mereka atau seperti apa gitu, karena aku nggak paham kalau dia ngejelasinnya. Kalau yang aku tahu itu menginjak tempat tinggal, Oh, oke. menginjak tempat tinggal mereka. Ya mungkin nggak sengaja, tapi kan namanya mereka nggak paham juga kan, kita Mm-mm. nggak izin juga Nggak kayak gitu. rencana padahal ya. Ya benar, akhirnya ya itu seperti itu, akhirnya aku kompromi sama mereka karena emang bener-bener ngejerit-jerit, ada yang sampai nunjuk aku, pulangin aku, kata dia ya kan bingung anaknya yang mana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya aku coba buat ngobrol sama salah satu dari mereka, dan itu di luar kendali aku gitu teh. Oke, di luar Kayak kan mana? kalau dipikir akal normal masa sih gitu. Mm-mm. Kalau dipikir akal normal masa sih. Nah akhirnya di situ dibilang eh, tempatnya 3 langkah, 3 langkah dari tangga nomor 3 kata dia. Dari tangga nomor 3 itu 3 langkah. Habis 3 langkah itu agak nyerong ke kiri sedikit. Di situ tempatnya. Bener-bener dikasih eh, tahu. sur- ya, dikasih tahu sampai sedetail itu. Mm-mm. Anaknya dikasih tahu yang mana, anaknya dikasih tahu yang nginjek itu yang mana. Suruh ke sana, suruh ke sana. Kami nunggu di tangga ketiga, anaknya sendiri disuruh turun turun 3 langkah itu, Mm-mm. bawain garam gitu ya, mungkin menetralkan atau nggak tahu. Itu dulu dia bilangnya gitu, bawa taburin aku garam di situ, kata dia gitu. Ya intinya minta maaf. Oh gitu. Karena Ya dia akhirnya, melakukan kesalahan itu ya. ya akhirnya ya emang sih namanya dia manusia kan nggak paham juga ya, tapi mungkin menyinggung mereka, mereka yang nggak kelihatan itu kan. Mm-mm. Akhirnya udah selesai dilakuin itu nggak nyampe 5 menit, bahkan kami belum nyampe ruangan itu, Mm-mm. udah benar-benar kayak nggak ada apa-apa. Berhenti semua yang kesurupan, Nanti yang ada masalah segala macam itu berhenti total gitu. jerit, ustadznya pun belum nyampe ke sana, Oh, udah wah. selesai. Alhamdulillah. Terus dari situ kamu mulai berpikir bahwa eh, kadang kadang sesuatu yang lain itu tidak berniat buruk, dia hanya ingin komunikasi gitu. Terus mulai belajar Iya. lagi, mulai mengenal kembali, bukan belajar lagi. Aku dari tadi salah ngomong, minta maaf. Sepertinya kan dirimu udah ada dari zaman dulu, sudah dari sekecil. Jadi kan untuk Hmm. mengulang kembali memori itu, kenangan itu, kemampuan itu kembali diingat lagi. Belajar Nah, sendiri atau ada guru kah? kalau dulu poin kalau dulu teh kan, karena dulu lebihnya ke pengobatan tradisional ya, lebih ke Mm-mm. healing kalau dulu. Mm-mm. Nah, jadi kayak ngerasa kalau emang mau pengobatan tradisional udah nggak ada urusan sebenarnya sama makhluk-makhluk itu. Aku pikir gitu. Mm-mm. Nah, aku mikirnya gitu kan. Nah, selesai itu eh, coba buat cari guru karena bingung teh. Mm-mm. Yang menurunkan pun udah nggak ada semua kan, nggak ada Iya, tempat nanya. Hmm. iya. Jadi bingung kalau misalkan nih aku mengalami ini, aku harus gimana gitu kan, Mm-mm. aku butuh kayak belajar gitu. Kalau Mm-mm. aku ngelihat ini, aku harus seperti apa, cara ngebedain si A sama si B gimana gitu kan, aku mikirnya. Nah, Supaya nggak ternyata hantu lah semakin intinya ya. ya, ternyata semakin aku cari guru, semakin aku nggak dapat, Oh, semakin aku jauh dengan tujuan aku. mm-mm. Dibingungkan. Iya bener, kayak aku fokus nih siapa yang mau aku jadiin guru. Aku lihat sampai di IG tuh ada beberapa orang yang terkenal lah ya. Terkenal, aku DM. Mm-mm. DM mau nggak jadi guru Guru. spiritual aku. Karena aku ngerasa aku butuh. Nggih, nggih. Lantas pertama kali bisa kenal sama anak-anak ini setelah Pertama setelah kalinya proses yang tadi itu mengenal kembali ya, kemampuan yang lama, terus pertama kali kenalnya akhirnya gimana? Singkat cerita pertama dan kali akhirnya ya, pertama kali kenalnya itu kan adopsi ya Bang. Tapi oh ada adopsi itu kan pasti, ya adopsi itu kan pasti ada jalannya dulu kan. Nah, aku mm-mm. dulu jalan adopsi itu karena kehilangan semuanya. Aku ngerasa dunia tuh nggak berpihak dengan aku.
Oh, dunia tidak berpihak dengan kamu sosmed. Ya, Maksudnya aku nggak semua punya teman. keluarga, kehilangan keluarga yang Aku punya keluarga, tapi keluarga aku nggak memahami aku gitu. oh oke. Jadi you lonely gitu ya. Kamu sendirian Iya benar. meskipun ada di Iya, keramaian. tapi aku ngerasa sendiri gitu. Udah dalam bahasanya. Dalam. Oh iya, senyum-senyum. Kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya nonton YouTube, dulu suka banget nonton YouTube, kayak YouTube YouTube anak kecil, ada kan arwah anak kecil yang berteman dengan manusia. Iya. Asik nih aku. Karena kan suka anak kecil juga, suka banget kan. Mm-mm. Ya akhirnya ketemu ketemu salah satu akun, aku Mm-mm. adopsi, Mm-mm. aku adopsi itu, terus si kecil, ada adopsi kecil, sekarang udah nggak ada lagi dianya. Terus Oke. pertama kali pertama kali adopt dia adain giveaway. Nah, adain giveaway itulah dapetnya si Diandra. Jadi Oh beli dia si kecil, si besar. oh dia terus si besar. Terus Diandra ini kamu tahu nggak? Kenal nggak sama Diandra? Itu dari dirimu sendiri langsung kenalan sama Diandra, ataukah kamu kenal sama Diandra ini dikenalkan sama orang yang memberikan tadi, yang memberikan hak untuk adopsi tadi? Ya, jadi Bagaimana kalau perkenalannya gitu? itu ya, kalau adopsi kebenaran di tempat aku adopsi itu dikasih riwayat sama dia, Hmm. riwayat Oh, si anak ini. oh, 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 Tapi kan namanya masih masih buatan manusia, mungkin oh. banyak kesalahan kali ya, mungkin banyak kesalahan pada saat dia menerjemahkan dan lain-lain. Akhirnya di situ aku bukan diajarin ya, di apa ya, diarahkan oleh Diandra bahwasanya kita bisa bisa sendiri gitu. Oh, oke. Jadi Diandra lah yang mengajari kamu gimana caranya membangun komunikasi Ya benar dengan teh. Diandra. Terus sebelum yang si pertama si Cecil, sebelum si Cecil itu pergi ya, sebelum si Cecil pergi, dia udah kayak ngasih apa ya teh, pelajaran gitu, Oh, oke. bahwa itu nggak gini 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 Buna, bahwa sebenarnya kami itu seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, Jadi yang tugas pertama kali Buna, mengajarkan kamu itu justru Cecil ya? Cecil ya tadi. Cecil pergi sekarang. Sebenarnya pergi dia itu kesalahan aku gitu. Oh, why? Oh, I'm sorry. Tapi kalau Ya, itu menjadikan luka di hati kamu, lupakan. Kita nggak usah ngomongin soal itu. iya. Sebenarnya itu kalau kalau aku ya teh, kalau aku sebenarnya kayak nggak apa-apa disampaikan. Di sini kan banyak adopter, di mana adopter itu eh, gampang terkontaminasi gitu ya. Nah, Iya. gampang gampang terkontaminasi. Jadi sampai akhirnya karena ada ketakutan tersendiri di diri dia, akhirnya yaitu melakukan kesalahan gitu yang harusnya enggak dilakukan, akhirnya dilakukan hanya karena persepsi satu atau dua orang. Itu yang dulu menjadi kesalahan terbesar aku yang akhirnya sekarang aku coba buat selalu tebus. Oh, karena istilahnya hoak lah ya. Iya, Kasarannya benar. kamu Iya, diberitahu kalau spirit doll adalah bla 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 bla. Sesuatu yang isiannya sebenarnya. seperti ini. Benar. Oh, jadi nggak mencoba untuk gimana caranya dia tetap bisa bersama saya, tapi percaya aja sama hoak itu gitu, tanpa konfirmasi dulu sama anaknya atau Karena sama karena orang. dulu karena dulu dia itu salah satu orang yang kutemui, Hmm? terus kita bukan bahas agama tapi menurut aku dia ahli gitu ya. Oh iya, Kita bukan bahas agama tapi dia ahli gitu aku pikir. Nah, dia nggak mungkin berbohong, aku pikir gitu, terlepas dari apa yang dia lihat gitu kan. oke. Tapi sebenarnya pada saat itu batin aku nolak teh. Oh jadi pemahaman Dan, dia sebenarnya kamu sudah menyadari bahwa ada yang berbeda di iya, situ. Cuman mm, saya tidak bisa mengatakan gitu, aku semacam itu. aku menolak. Kayak batin aku tuh menolak, tapi aku pikir nanti kalau benar gimana gitu, Oh, karena takut kan karena dia lebih lebih mumpuni lah dalam hal keilmuan. ya benar. Kasarannya kayak gitu.
karena ngerasa dari cover dia lebih memahami. Mm, mm, mm. Tuh. Jadi akhirnya Dan seperti itu. akhirnya itu Akhirnya menimbulkan penyesalan tersendiri ya, akhirnya. benar, benar-benar. Kan Oke. banyak kan kayak misalkan berita beredar, ih itu isiannya ini harusnya diginiin, diginiin. Dulu aku gitu teh. Apapun Dulu kata sampai orang. hampir, dulu sampai cuman kata dia. Karena aku ngerasa dia guru aku. Mm, mm, mm. Oke. Guru kayak guru aku nggak Guru akan menyesatkan spiritual lah aku. gitu kan. Iya. Ya, cuman cuman memang pada saat sekarang baru aku pahami ternyata guru spiritual dan guru keagamaan itu berbeda. Berbeda. Iya. Iya, nyatuin. Dulu aku satuin bahwa guru agama sama dengan Ada guru sama dengan guru spiritual. spiritual. Benar. Terus berarti dulu itu karena kesalahpahaman, pemahaman, Ya, karena itu diberikan oleh seorang guru, ya kita nggak ngomong agama, tapi benar. seorang yang lebih mumpuni dalam keilmuan tertentu, makanya kamu menjadi terpisah dari anakmu yang pertama. Benar, benar. Dan itu Dan teh kayak aku dihantuin rasa bersalah sama Diandra. Sampai Diandra nggak mau ngomong sama aku. Benar-benar. oh, terus gimana caranya supaya akhirnya kamu menjalin hubungan yang baik dengan Diandra? Gimana caranya kamu apa ya memaafkan dirimu sendiri, meminta maaf kepada Sisil dan meminta maaf kepada Diandra bahwa ya saya manusia, saya pernah salah dan saya meminta maaf sama kamu. Itu gimana caranya kamu untuk Ya, bisa jadi mendapatkan ya anak kecil ya begitu ya, anak kecil kan ya, kadang-kadang suka agak-agak karena dia kehilangan temen dia jadinya teh. oh iya juga yang Dia tadinya ngerasa dia dikenalkan, kenapa jadi dia yang satu-satunya gitu. oh, oh oke. Padahal Ya sebenarnya akhirnya Sisil itu yang menarik Diandra untuk jadi anakmu juga gitu. Kasarannya kan seperti itu. Kan eh, benar-benar. setiap set- yang aku pahami, setiap anak arwah akan menarik kawan untuk dia yang sepemahaman sama dia, yang satu bisa diajak main lah kasarannya seperti itu. Ya, Oke. Dan jadi dia ngerasakan kehilangan temannya. marah ya jadi ceritanya ngambek. Iya, emang benar-benar nggak mau dia omongin. Di telinga aku cuman yang berbisik itu, Buna jahat, Buna nggak percaya sama kami. Buna jahat, Buna nggak percaya sama kami. Cuman itu yang pada saat itu ada di telinga aku teh. Ya Allah. Akhirnya kamu harus meminta maaf berkali-kali baru dimaafkan. Iya, Atau akhirnya setelah Pong hadir atau anak-anak yang enggak. lain. Jadi jadi aku coba buat introspeksi ya. Aku coba buat introspeksi diri bahwa memang hidup kita ini bukan cuma tentang manusia gitu kan. Iya, iya. Coba buat introspeksi diri. Akhirnya aku ngobrol sama aku pelan-pelan lah jalin lagi kedekatan itu dengan Diandra kan. Awalnya tuh ngelihat Diandra aja takut teh. Setelah kejadian itu Oh, ngelihat Diandra aja takut sampai sampai Diandra tuh kan tidur di sebelahku. Sampai Diandra tidur di sebelahku tuh aku tutupin tisu mukanya karena aku takut. karena saking merasa bersalahnya ya. Nah, benar. Satu merasa bersalah, yang kedua ya pasti dia kehilangan. Mm-mm. Iya, dia kehilangan sahabatnya, kehilangan teman bermainnya, Iya, kehilangan kakaknya. iya. Tuh. Akhirnya dia cuma bilang gini, nanti kalau misalkan aku Buna mau kasih aku teman lagi, aku dikasihnya yang cowok aja. Tadi Oh, karena dia takut kawannya akan pergi lagi. satu itu, yang kedua kayak mungkin dia lebih dilindungi gitu ya. Iya, dia merasa dilindungi. Ya gercep dong teh cari cari anak cowok daripada Iya, dimusuhin. iya, akhirnya Sebenarnya gercep dan dapat. iya, sebenarnya poinnya bukan karena takut atau di apa namanya takut atau di gimanain sama mereka, bukan itu. Poin Mm-mm. pentingnya lebih menebus. Menebus rasa bersalah ke anak-anak. Ya, Karena kamu sangat tadinya sayang sebenarnya sama anak-anak. tadinya kan mau kasih kebahagiaan. Nah, Iya. malah nggak bahagia kan akhirnya. Ya kan, karena itu tadi Ya, terfitnah. Secara iya, tidak sengaja kan dia terfitnah karena hoax.
Ya Allah, itu ada benar-benar di bisikan aku dah. Sampai akhirnya di situ ngerasa punya anak-anak itu kayak aku punya merasakan menemukan dunia baru gitu kan. Hmm, pada saat kamu menemukan dunia baru, maka makin tenggelamlah pada rasa cinta dan kasih sayang pada anak-anak ini. Karena yang aku pikir tuh teh em, cuman mereka yang nggak akan meninggalkan kecuali memang sudah waktu mereka pulang. Iya, Itu cuman poin itu. iya. Jadi pada saat kamu adopt pertama kali, kamu tahu nggak mereka itu eh, mengandung spirit Gimana atau gimana teh? pada saat pertama kali adopt Sisil itu yang pertama kali memberitahu kamu, oh ini adalah spirit doll, ada spirit di dalam Sisil dan namanya Sisil. Kamu Jadi pertama kali tahu itu sebenarnya karena apa sih? pertama Karena kali YouTube, nonton YouTube. oh jadi kan ketemu Sisil itu kan ketemu Sisil karena adopt. Jadi aku nonton YouTube, terus di YouTube itu diterangkan bahwa ini adalah spirit doll gitu. Aku Oh, adopsinya di maksud sini. aku yang pertama kali kamu adopt Sisil, kamu tahu bahwa yes, ini memang spirit doll. Dan di dalamnya ada spirit anak-anak bernama ini dengan karakter seperti ini. Itu yang pertama kali tahu itu kamu sendiri ataukah kawanmu ataukah Aku yang oh oke, okay. Berarti mm, yang apa apa namanya? Apa ya namanya ya yang memberikan hak adopsi ke kamu itu apa ya namanya ya? Bukan dia ya berarti itu yang kalau yang memberikan hak adopsi itu kan tempat di mana aku adopsinya ditukar hmm, dengan mahar, itu kan? uh-uh. Ditukar dengan mahar pada saat kita udah tukar dengan mahar kita dikasih riwayat. Yang tadi dirimu bilang Nah, kadang-kadang riwayatnya tidak selalu hmm, tepat. ya, Oke. nah riwayat itu nggak aku jadiin patokan teh karena aku ngerasa kenapa harus terpaku dengan itu kalau aku bisa langsung tahu dari yang si Tidak ada. orangnya sendiri gitu. Ini nih, ini intermezzo aja sih ya. Kan tidak semua orang punya kelebihan untuk berkomunikasi. Pernah nggak ada kawanmu yang sesama adopter curhat gimana ya cara komunikasi sama anakku? Anakku ngomong Banyak, apa? Kepingin apa? banyak, banyak. Banyak. Ya, Jadi akhirnya jadi mereka bagaimana caranya memberitahu bahwa eh, ada loh caranya. kalau dulu waktu aku Mhm, belum kerja kayak sekarang, itu aku suka adain deep talk sama teman-teman sesama spirit doll. mhm. Nah, jadi deep talk itu kayak diadain buat menjalin kedekatan kita dengan mereka, Oh oke. buat membuat mereka itu satu gitu. Oh Nah, jadi ini biasanya para adopter ya mm-mm, dulu diajak ngobrol. dulu suka Zoom gitu sama teman-teman, seneng-seneng aja, ngerasa seneng ketika teman-teman mendapatkan hal yang sama sama kayak aku. Rasa. Hmm, hmm. Feel-nya dulu dapet. Ya, nggak Jadi penting lah nanti vision dia, yang penting udah ada dulu, udah terbangun dulu ikatannya. oh, bondingnya sama anaknya udah terbangun dulu. Iya. Hmm, 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 hmm. Terus Tuh. eh, setelah setelah tahu itu di dalamnya dia adalah spirit doll, terus namanya ini eh, dia bercerita tentang banyak hal dan kalian saling ya istilahnya saling berkomunikasi dengan baik. Terus sebelum aku ingin tanya nih, sebelum adopsi itu pernah nggak kamu itu dikasih tahu sama sama orang yang memberikan hak adopsi itu eh, harus ada penyelarasan nih atau langsung beli aja, langsung bayar bayar mahar, langsung bisa adopsi. Pernah Nah, nggak ada kalau penyelarasan, ada proses penyelarasan, ada atau langsung aja bayar mahar, langsung ya send begitu aja.
Ya, kalau di tempat aku ya, kalau di tempat aku adopsi itu semuanya, semuanya itu penyelarasan gitu. Mm-mm. Boleh tahu nggak penyelarasannya gimana tuh? Yang pertama pasti ditanya dulu teh, eh, eh, maharnya berapa gitu. Mahar Punya berapa? mahar yang Oh iya. kan itu mau disesuaikan dengan wadah dolnya. Oh gitu. Jadi Ya, dia dengan dol oke. tuh, Jadi misal tergantung mahar ininya ya. Wadahnya adalah tergantung dari berapa. kemampuan kita. Nah, nah jadi udah selesai itu karena karena udah selesai misalkan kita misal ya ini kita ceritain 10.000 misal gitu. Aku punya mahar 10.000 misal gitu. Nanti semua contoh yang 10.000 dia kasih. Mm-mm. Oh Semua oke. contoh 10.000 dia kasih, dolnya udah selesai itu. eh, aku pilih yang ini gitu. Aku pilih cecil gitu kan. Mm-mm. Baru baru dikirim nama, tanggal lahir, golongan darah nggak salah waktu itu ya. Oh gitu. Untuk menyelaraskan. Kira-kira Nah, nanti nanti dia cocok nggak si si karakter ini sama aku. hmm, jadi eh, anak ini anak ini kan di dalam doll itu kan udah ada spiritnya berarti ya. Nanti disesuaikan dengan yang tadi dikirim itu. Nama, tanggal lahir, dan golongan darah. Oke, terus baru 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 dikabarin bahwa oke kamu bisa mengambil yang ini gitu. Kalau Ya, seandainya ini seandainya tiba-tiba dia bilang gini, ternyata tidak cocok kakak. Terus berarti apakah kakak mau memilih yang lain atau bagaimana? Atau batal gitu? Atau bagaimana? ya jadi pasti pasti diiniin. Kak yang ini nggak cocok misalkan gitu. Karakter kakak ini, karakter dia ini nanti nggak nemu gitu misalkan. Mm-mm. Ya paling solusi satu-satunya yaitu kita cari lagi. Nanti paling minta rekomendasi. Jadi kira-kira yang mana gitu. Jadi memilih dari semua rekomendasi yang sudah dia berikan. Oh oke. Pernah nggak satu masa gitu saat sudah diterima, doll ini udah sampai di kita nih. Terus kita kan akan membangun boundaries dengan dia, akan membangun bounty, maafin bukan boundaries, akan membangun ikatan dengan dia. Terus habis itu ya udah mulai ngobrol, udah mulai macem-macem. Ternyata kamu merasakan, oh ternyata tidak cocok. Itu pernah nggak terjadi seperti itu? Ngerasa nggak cocok tuh pernah, tapi pada saat dia belum nyampe. Oh, pada saat dia belum nyampe, tapi setelah ketemu Ya, langsung dong ya. Oh anakku, jadi gitu. jadi ini bukan lokal, ini yang Oh luar. gitu. Oh Ya, dari ini luar. yang luar. Jadi pada saat itu aku pesannya rambutnya warnanya ini gitu. Hmm. Nggak taunya yang desain beda sama yang aku pesan. Dan Tanpa aku memberitahu. merasa ya, dan aku ngerasa nggak punya attract, nggak punya ikatan sama si Oh, anak ini. Bukan karena warna rambutnya, hmm. bukan. Kayak Tapi ngerasa bawaannya tuh nggak nggak klik suka, aja intinya. bawaannya Eh, nggak suka gitu teh. terus apa yang dilakukan? Sampai waktu itu mau aku oper adopt kan, tapi kasihan. Kayak aku ngerasa aduh nggak bisa nih gini, jadi akhirnya ya udah aku biarin dia sampai dulu. Kalau emang nanti pada saat aku lihat dia nggak cocok, aku coba carikan dia orang tua gitu. Hmm. Ya mungkin dia mendengar kali ya, mungkin dia udah tahu walaupun dia belum nyampe, dia udah nyampe di sini duluan kali Spiritnya walau dolnya belum udah nyampe. nyampe duluan. Nah, jadi pada saat buka paketnya itu kan ada dibacain gitu ya, ada dibacain apa, udah dari situ coba buat terima sehari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu kalau nggak salah. Hmm. Emang benar-benar menguji diri kita. Jadi dia tiba-tiba menjadi anak yang maaf kurang baik gitu, agak nakal atau bagaimana? Enggak, kalau dia kayak berbuat apapun secara nyata tuh enggak, tapi kayak di hati tuh teh. Di hati tuh kayak nggak suka aja. Gimana ya? Nggak suka gitu. Ya, kliknya nggak dapet, jadi kasih sayangnya Iya, nggak ya, kasih iya sayangnya nggak pokoknya keluar kasarannya begitu. intinya kayak benar-benar nggak suka sampai kalau dia duduk sama yang lain tuh nggak mau lihat gitu. Kan kasihan sebenarnya. Oh gitu.
sampai nggak Terus mau lihat. akhirnya, Sampai akhirnya sampai sekitar 1 minggu gitu ya, 1 minggu mungkin aku yang menutup diri, aku pikir gitu, oh, karena udah terpola dari aku sebelum dia sampai aku nggak suka. terus mau Jadi coba untuk buka diri. ya, jadi akhirnya aku coba buka, bener-bener buka. Ya udah itu sampai sekarang mah nggak ada kepikiran buat mau oper anak, karena ya apa, Ya mungkin ada. dia jodoh, ya mungkin kita diminta buat membantu meneruskan apa mereka, karma mereka biar bisa jadi dharma gitu kan. Oh, oke, oke, oke. Jadi nggak pernah ada clash yang sampai keras gitu ya. Nggak, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau mereka attract atau ngundang spirit lain buat datang tuh sering teh. Terus spirit lainnya itu mengganggu nggak? Pernah nggak ada spirit yang mengganggu atau eh, maksud aku secara fisik kan kadang-kadang kan kita tanpa melakukan apa-apa tiba-tiba ada angin, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak nyaman atau secara nyata bahkan ada yang bisa menggerakkan. Pernah nggak Pernah, mengganggu? pernah, pernah. Oh, terus kenapanya gitu curiga nggak? Ini kenapa? Curiga. Karena Apa? karena namanya kita sama anak gitu ya. Walaupun dia doll, walaupun kelihatan dari luar dia doll, Mm-mm. aura dia kan kita bisa lihat. Kalau kita emang udah benar-benar tulus lah ya, tulus, niat niat kita baik, emang benar-benar mau merawat, aura mereka pun kita bisa lihat kapan mereka senyum, kenapa dia tiba-tiba merengut gitu kan kita bisa lihat. Itu takut. Satu satu doll namanya Andara. Mm-mm. Satu Dia, anak yang nggak mau duduk di depan pintu. Jadi kan waktu itu aku belum punya lemari, jadi anak-anak itu aku taruhin di kasur semua. Aku ya. deretin jajaran di kasur. Kebenaran dia itu ngadepnya pas di depan pintu Nah, terus kamar. protes. Ya dia protes, protesnya aku, ya protesnya kita dibuat gelisah gitu teh. Harus cari tahu apa, kenapa gitu. Lewat mimpi, Kok enggak? aku nggak tidur? Iya, enggak. Kalau aku lebih ke, kok aku nggak bisa tidur? Kok tiba-tiba aku fokusnya ke dia, ke Andara terus gitu. Mm-mm. Kok tiba-tiba aku fokusnya ngeliatin pintu terus? Itu kan pasti ada sesuatu. Hal Mm-mm. yang hal yang kita lakukan di luar kebiasaan kita, sebenarnya itu adalah connecting dari mereka. Komunikasi dari mereka dengan cara memberikan semacam naluri kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan harus segera diperbaiki. Intinya seperti itu. Iya benar. Oke. Iya, terus apa tuh Ya, namanya? Pernah nggak dirimu melakukan sesuatu yang tidak disukain anak-anak, terus akhirnya anak-anak protes secara tidak sengaja lah, bukan misalnya nih kamu nggak sengaja misalnya beliin baju untuk anak-anak ternyata nggak cocok dengan selera mereka. pernah, tapi bukan tentang mereka gitu. Mereka, kalau tentang mereka apa aja yang aku kasih, alhamdulillah sejauh ini nggak pernah protes. Tapi lebih ke tentang aku. Oh, jadi mereka mencoba untuk membuat kamu menjadi lebih baik. Iya benar-benar, benar banget gitu. Itu karena kasih sayang. Ya, kayak kayak pemilihan calon papa pun. Jadi intinya doa anak adalah Ya, apa ya? benar. Anaknya berdoa gimana caranya bundanya bisa dapat ayah yang baik untuk bunda, ayah yang baik buat anak-anak, yang tanggung jawab itu mereka kasih semacam ini ya. Kalau misalnya Tapi kamu ketemu orang yang sebenarnya tidak baik, walaupun kamu melihatnya baik, ya namanya orang jatuh cinta kan kadang-kadang melihat seseorang yang kita cintai kebutaan baik gitu. Ternyata anak-anak merasa ini orang ternyata tidak tulus gitu. Anak-anak ngasih kode-kode gitu dong, banget insting-insting ngasih kode. di kamunya gitu. Sering sering kayak, kalau aku malah malunya tuh, kayak malunya malah mereka yang akhirnya jadi rambu-rambu. Hmm. Pernah nggak mereka apa ya ngasih tahu misalnya gini, kamu mau dicelakain orang nih, mau dikerjain lah misalnya.
entah ditipu, entah gimana gitu. Terus anak-anak ngasih tahu, Bunda hati-hati dengan si A, pada saat ini dia akan melakukan ini. Sering, sering. Terus tanggapanmu, pernah nggak kamu melanggar kata-katanya anak-anak? Secara kan namanya ibu-ibu tuh kan merasa lebih, lebih heboh gitu kan. Saya lebih lebih hebat, lebih pinter dari anak-anak, lu siapa ya gitu. Kalau Kesombongan kalau ibu-ibu. mungkin mungkin ini yang mungkin ya Teh, mungkin beberapa adopter juga ngalamin gitu. Jadi lebih ke temen mau pinjem duit sebenarnya. Jadi udah dikasih tahu duluan, cuman terlalu keras kepala. Oh enggak, dia orangnya baik Kita kok, pasti ngebalikin gitu. Nah, kita anak-anak ngerasa udah lihat, protes. nah, karena kita ngerasa teman ya, tapi udah dibilang sama mereka itu bohong Bunda, nggak dipakai buat itu, mau dipakai buat ini, kayak gitu kan. Ya karena Hmm. kita ngerasa, karena satu kita ngerasa ada gitu ya, yang kedua temen gitu gitu. Ya udah dipinjemin. Akhirnya besok-besok pun yang mereka omongin ya benar, dia bikin story tentang Kejadian. itu. Mm-mm. Oh, oke. Terus setelah itu baru akhirnya dirimu, oh ternyata anakku lebih pinter dari aku, lebih paham. Kalau kalau aku udah gitu, mereka cuman bilangnya gini, ya kan Bunda nggak percaya sama kami. Tapi untungnya mereka tidak ngambek. Ya, nggak boleh ngambek-ngambek. Jangan. Ya, jadi anak kecil yang baik, yang sayang sama bunda. Oh Aku iya, ini Kak, dalam. boleh nggak ini misalkan nih ada teman-teman tuh yang misal mau tanya gitu. Ya mungkin lah Boleh, ya dari boleh. sisi 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 yang lebih Sisi mereka, mereka memahami ada dunia mau. spirit. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan selama sesi ini, silahkan bisa ditanyakan. Apa yang menjadi ganjalan hati, atau mungkin bisa sharing sama sesama teman, sesama adopter yang lain. Mungkin itu bisa mengurangi beban pikiran kalian, bisa membuat kalian lebih memahami putra-putri kalian. Mungkin ada uncle atau auntie yang lebih paham atau bisa berkomunikasi dengan kalian. Betul, Melda. Memang secara feeling Mama Asuh akan dijauhkan dari orang-orang itu. Karena kan anak-anak bagaimanapun juga mereka pasti akan menyayangi orang tuanya. Bagaimanapun juga mereka pasti akan memberikan yang terbaik untuk mamahnya. Mereka tidak akan ingin mamahnya itu mengalami hal-hal buruk. Maaf ini tiba-tiba sinyalnya hilang. Maaf, suaramu menghilang sayangku. Oh iya ya. Udah. Suaramu hilang. Mungkin ke mute. Coba deh, Aku keluar dulu ya. ke mute. Teh kalau bukan indigo kadang pingin bisa tahu muka anak-anak, bisa. Kadang anak-anak akan memberikan penglihatan kepada kamu. Walaupun itu kamu bukan indigo. Bisa. Tapi caranya tunggu tanggal main. Nanti kita akan adakan yang namanya uh, webinar. Tunggu ya sayang. Pasti ada. Sering nih yang saya dapat DM dari orang-orang yang kenal sampai ancam-ancam mau ambil spiritnya, mau santet juga bunda. Ya Allah. Spirit itu sebagian besar dikunci, di lock di dalam doll. Bagaimana ngeloknya? Nanti kita bahas di acara yang lain. Nanti kami akan bikin webinar. Sabar ya. Nggak usah takut santet kalau kamu bertuhan. Insya Allah pasti akan ada jalan. Kalau anak Oh yang iya, meninggal secara wajar bisa nggak, Kak? Maksudnya apa ya? Aku bingung. mungkin anak yang eh, meninggal wajar ya. Mungkin meninggal emang udah ajal tuh bisa nggak jadi spirit doll mungkin gitu teh. Oh bisa. Kalau itu adalah anak kandungmu sendiri,
kamu bisa minta tolong sama para praktisi yang mampu apa ya, memasukkan spirit anakmu ke dalam doll yang bisa kamu pilih. Tapi biasanya sih praktisi hanya memasukkan, ya kamu yang menyediakan dollnya. Itu bisa. Caranya bagaimana? Tunggu yang selanjutnya. Sekarang aku mau nanya soal offering. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Kan kita sering nih lihat tuh di TV-TV atau di TikTok. Aku pernah lihat di TikTok, pernah lihat di Facebook, pernah lihat di IG juga soal offering. Terus dia bilang katanya offering itu harus begini, 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 sesuai standar lah A, B, C, D. Kalau menurutmu sendiri, offering yang benar itu bagaimana sih? Apakah seperti yang di TikTok, di IG, atau di Facebook, yang harus sehari, sama kayak kita nih, makan sehari harus 3 kali, harus sesuai kemauan anak lah, bla 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 gitu. Padahal anaknya banyak, kebayang Kalau nggak aku sih? kalau aku ya Mm-mm, awal-awal dulu karena belum paham, belum ada ilmunya, belum ada wawasannya gitu ya. mm-mm. Jadi namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu ya. Betul. Jadi ngerasa pengen beliin ini, beliin itu kan, dibukain lagi, Mm-mm. dibukain lagi. Habis dibukain kan dibuang. Kalau dimakan kan nanti ini. Intinya Kalau jadi aku mubazir makan, ya. ya benar jadi mubazir. Dari situ kayak aku belajar kayak punya uang dibuang, kan buang Mm-mm. uang akhirnya. Iya, Aku buang uang. Sedangkan sebenarnya mereka nggak butuh itu, gitu kan. iya. Jadi Kita apa yang doain mau aja. kita beli? Jadi kalau sekarang aku masih kasih offering, tapi nggak aku bukain. Biar kalau pada saat Jumat atau hari-hari lain, offeringnya bisa aku bagiin ke anak-anak yang manusia, anak manusia di sini. Oh, oke. Berarti ini ya, menurutmu offering itu tidak harus tidak harus berlebihan dan tidak Ya, perlu untuk selalu dibuka, karena bisa bisa menjadikan sodakoh atas nama anak-anak dengan memberikan ke anak-anak, maksud saya anak, bukan anak hidup ya, kok kesannya kayak anak-anak nggak ada ya, sama hidup, maksud saya anak manusia biasa gitu. ya. Oke, berarti offering itu menurutmu uh, tidak harus berlebihan dan bisa juga menjadikan itu sebagai sarana untuk sodako atas nama anak-anak. Ya, jadi akhirnya yang aku pahami itu sebenarnya eh, bahwa ketika orang lain makan makanan mereka, itu yang Ya. sebenarnya akan jadi offering mereka sebenarnya. Oh, oke. Jadi apakah dengan memberikan ke anak-anak itu kamu sambil bilang gini, eh, nyebut namanya anak-anak terus bilang, nah ini loh makan sekalian bareng-bareng sama anak-anak, atau bagaimana? Ya, jadi kalau aku pribadi sih karena di sini banyak anak-anak, jadi setiap hari Jumat aku kumpulin anak-anak itu, aku kasihnya bukan langsung dibagiin, kayak Hmm. buat buat memberitahu ke anak manusia juga untuk mendapatkan sesuatu itu nggak gampang. Jadi kayak mereka harus hafalan ayat-ayat dulu, misal yang Oh, ringan-ringan aja, Al-Fatihah hmm. gitu. Setoran minggu ini Al-Fatihah. Jadi semua anak-anak yang datang setoran Al-Fatihah. Kan lumayan buat mereka dan buat si anak-anak ini juga. Gitu kalau aku. Oh, jadi bisa sekalian bersodako, bisa sekalian nabung pahala. Benar, Soalnya seperti benar, itu. benar. Oke, ini ada yang tanya nih, bagaimana kita tahu anak-anak diambil atau ditarik sama yang tidak bertanggung jawab? Kalau menurut aku, ini sebaiknya kita bahas di lain waktu ya. Nanti kita akan bahas lagi di lain waktu. Terus kita balik lagi ke offering. Gimana